Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar penting lainnya nih seputar bantuan sosial di Indonesia. Sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM resmi dicoret dari daftar penerima bansos, baik itu bansos PKH maupun BPNT. Wah, kira-kira kenapa ya? Dan siapa yang akan menggantikan mereka? Yuk kita bahas secara tuntas di channel YouTube ini. Jadi pencoretan ini bukan tanpa alasan. Menurut Menteri Sosial, Gus Ipul, sebanyak 1,8 juta KPM ini sudah tidak lagi memenuhi syarat secara ekonomi. Data terbaru menunjukkan mereka berada di desil 6 ke atas dalam pemetaan kesejahteraan. Apa itu desil 6 ke atas? Sederhananya, ini artinya kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi mereka tidak lagi masuk ke kelompok desil 1, 2, atau 3 yang memang menjadi target utama bansos. Nah, ini disampaikan secara langsung oleh Gus Ipul, Menteri Sosial. Nah, pencoretan ini adalah hasil dari pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN. Ini adalah basis data utama yang dijadikan untuk penyaluran bantuan sosial. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan akurasi penyasaran bantuan. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden ya, supaya bantuan sosial benar-benar diberikan secara tepat sasaran. Jadi, dana bantuan sosial bisa sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Kira-kira siapa yang akan menggantikan 1,8 juta KPM yang dicoret tadi? Alokasi bantuan ini akan dialihkan ya, katanya kepada penerima yang lebih layak, khususnya yang tergolong dalam kelompok miskin ekstrim. Nah, Gus Ipul juga menegaskan bahwa pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk penyaluran Bansos Triwulan 2 ini mencakup program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang total nilainya itu mencapai 10 triliun untuk 16,5 juta KPM dan penyalurannya sudah dimulai bertahap sejak 27 Mei yang lalu. Lalu bagaimana sih mekanisme pemutakhiran DTSN ini dilakukan? Nah, ini penting banget karena ada dua jalur utama yang memastikan data selalu up to date dan akurat. Yang pertama, ada jalur formal melalui integrasi data antar lembaga. Nah, ini adalah cara pemerintah memastikan data penerima bansos sinkron dengan data dari instansi lain. Contohnya begini, Kementerian Sosial akan membandingkan dan mencocokkan data KPM dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil untuk memastikan status kependudukan. Lalu bisa juga dicek dengan data dari Kementerian Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan untuk melihat apakah ada anggota KPM yang sudah bekerja secara formal dengan penghasilan yang stabil. Jadi kalau ada KPM yang tadinya tidak mampu tapi sekarang sudah punya pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai, otomatis datanya akan diperbarui dan bisa jadi tidak lagi memenuhi syarat bansos. Nah, ini semua dilakukan secara sistematis dan otomatis antar lembaga. Kemudian ada jalur kedua, yaitu jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, ini yang menarik ya, karena melibatkan peran aktif masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk ikut serta dalam menjaga akurasi data. Contohnya jika kalian, ya Bapak Ibu, tahu ada tetangga yang dulu miskin dan menerima bansos, tapi sekarang sudah sukses ya, membangun usaha misalkan, dan hidupnya jauh lebih baik, Bapak Ibu bisa menyanggah data mereka melalui aplikasi Cek Bansos. Atau sebaliknya, jika Bapak Ibu melihat ada keluarga yang sangat membutuhkan bantuan, tapi belum terdaftar, Bapak Ibu bisa mengusulkan mereka menjadi penerima bansos melalui aplikasi yang sama. Tentu saja untuk mengusulkan atau menyanggah, Bapak Ibu harus melengkapi syarat dan bukti-bukti yang diminta di aplikasi tersebut. Nah, ini adalah bentuk transparansi dan partisipasi publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikan bansos benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Nah, itu dia Bapak Ibu penjelasan lengkap mengenai pencoretan 1,8 juta KPM dari daftar penerima bansos dan bagaimana pemerintah bersama-sama masyarakat ya terus berupaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran melalui dua jalur pemutakhiran data yang efektif. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju dengan kebijakan ini atau ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.